Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan para alim ulama, para orang tua kami yang hadir, tokoh masyarakat, keluarga besar, Ampe Angke, Pak ya, Bukit Tinggi dan sekitarnya. Apa daerahnya? Bakampuang, Ampe Angke Canduang, Bukit Tinggi, dan juga bapak-bapak dan ibunda-ibunda kami yang hadir. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini insyaallah malam yang barokah setelah Idul Fitri, setelah lama kita tidak ketemu dan hari ini kita berkumpul. Mudah-mudahan yang datang ini langkahnya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan yaumil mahsyar kelak kita mendapat syafaat dari beliau dan kita diakui sebagai umatnya. Itu yang terpenting, kita diakui oleh beliau sebagai umatnya di yaumil mahsyar kelak. Apalagi setelah Ramadan, Idul Fitri sudah kita laksanakan, ibu-ibu pulang kampung semuanya kemarin. Mudik Bu, macet kan? Saya pun mau main kemarin habis lebaran, mau ke Bukit Tinggi, telepon kawan, sudah berangkat udah katanya. Gimana keadaan jalan? Sudah 27 jam saya macet, nggak jadi saya pergi. Dia mulai masuk kelok 9 itu udah macet, luar biasa ya, barokahnya bagi negeri kita. Memang masuk media tertinggi orang yang datang ke Bukit Tinggi, kampung kita semua. Nah, inilah barokah dari Allah. Mudah-mudahan ke depannya kita semua juga diangkat seluruh penyakit ini oleh Allah Subhanahu wa taala, wabah ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi bisa kita bersilaturahmi sekali sebulan di tempat kita yang mulia ini, tempat yang berkah ini. Tentu kita manfaatkan. Apalagi ini kita bangun bersama dulu Pak ya. Tentu untuk kebaikan tempat gedung ini menjadi sebuah tempat juga mengambil keberkahan bagi orang-orang yang telah berinfak untuk tempat ini. Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin pertemuan ini saya pun sangat berbahagia ya. Kita ketemu malam ini. Tentu tidak lupa juga meskipun Syawal sudah lewat, minal aidin wal faizin. Mohon maaf kita lahir dan batin. Jadi maaf itu bukan lahirnya saja Pak, tapi batinnya saja. Karena banyak juga hari ini orang bermaaf-maafkan lahirnya sudah, tapi batinnya belum. Ada juga yang seperti itu Ustaz, ada. Dia udah salaman pas acara, ayo selawat kita, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam-salam lah semuanya. Kan biasa begitu tuh kan? Salam-salam, maaf. Habis itu sudah maaf dia, pas besok ketemu di rumah makan. Mau berhenti di rumah makan, nampak sama dia. Nggak jadi makan di sini Pak. Kenapa? Ada ibu tuh di situ. Padahal kamera sudah salam. Kenapa tidak mau duduk dekat ibu itu? Kalau duduk saya tidak mau, selera saya makan. Berarti yang baru maaf itulah lahir, belum batin. Ada yang seperti itu? Nah, di luar banyak juga itu. Maka yang dijaga itu, maka maaf kita itu hendaknya memang dari hati kita, semuanya kita maafkan. Maka malam ini singkat saja yang saya sampaikan, bagaimana kita menggapai kehidupan ini bahagia dunia akhirat. Ibu mau bahagia?
Oh, mau bahagianya, Bu? Mau enggak? Ada kunci-kunci kebahagiaan. Apa kuncinya, Ustaz? Satu. Kalau kita ingin bahagia, amalkanlah kunci yang pertama ini. Apa? Tidak membenci. Apa yang pertama tadi? Tidak membenci. Janganlah kita saling membenci antara satu dengan yang lain. Karena ajaran kita ini rahmatan lil alamin, penuh dengan kasih sayang. Sehingga Nabi mengatakan kalau ingin kita disayang oleh Allah, maka sayanglah kita dengan manusia. Rasul tidak pernah membenci ibu. Apa contohnya? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Taif, karena waktu itu masyarakat sudah di dalam tekanan. Pergilah Nabi ke Taif dengan sahabatnya. Kabarnya orang Taif ini baik-baik, rajanya baik-baik. Namun apa yang beliau dapatkan di sana? Beliau tidak dapat masuk. Kenapa? Dikumpulkan anak-anak kecil, beliau dilempar sampai pelipisnya kena. Benci tak Nabi ke orang itu? Tidak. Tapi Rasul mendoakan. Sampai-sampai malaikat mengatakan, ya Rasulullah, andai engkau izinkan bukit ini saya ambil, saya timpahkan ke penduduk Taif, akan saya timpahkan dengan izin Allah. Apa kata Nabi ketika itu? Jangan ya Jibril. Jangan. Kenapa? Karena mereka tidak tahu dengan saya. Andai penduduk Taif ini tahu dengan saya Rasulullah, mereka tidak akan melempar saya. Begitulah mulianya Nabi, tidak pernah membenci dengan orang lain. Jadi apa kunci yang pertama tadi, Bu? Jangan membenci. Karena apa yang kita benci itu kadang-kadang itu yang baik bagi kita. Wa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum wa an takrahu syai'an wa an tuhibbu syai'an wa huwa karhul lakum. Manakala kata Allah yang engkau benci itu, rupanya itulah yang baik bagi kamu. Dan mana tahu apa yang engkau cintai itu, rupanya itu tidak baik bagi kamu. Maka prinsip dalam kehidupan ini apa yang pertama tadi? Tidak membenci. Jangan pernah kita benci dengan siapapun. Apalagi dengan tetangga. Apalagi dengan orang lain sesama muslim. Ini saya tengok sejarah Hasan Basri. Dia bertetangga. Tetangganya bukan muslim tapi Nasrani. Suatu seminggu Hasan Basri tidak kelihatan sama orang Nasrani tadi. Karena mereka tetangga yang baik, datang orang Nasrani tadi. Di mana Hasan Basri kepada anaknya? Oh, bapak lagi sakit, Pak. Dijenguklah oleh Hasan Basri tadi. Ditengok ke kamarnya. Di samping bantalnya ada sebuah ember menampung air yang menetes dari atas. Karena Hasan Basri rumahnya di bawah, orang Nasrani rumahnya di atas. Bertanya orang Nasrani tadi, hai Hasan Basri, itu air yang netes itu apa? Saya nggak tahu. Padahal Hasan Basri tahu kalau air yang netes itu dari atas. Hai Hasan Basri, tahukah engkau ini bekas kamar mandi kami? Ini bekas air toilet kami. Kenapa engkau tidak menyebutkan kepada kami? Apa kata Hasan Basri? Kami diajarkan untuk tidak membenci orang. Kami diajarkan untuk selalu baik dengan orang. Apa kata orang Nasrani ini? Berapa lama engkau merasakan ini? Sederhana saja jawab Hasan Basri. Ishruna Hasan sana. Baru 20 tahun. Berapa tahun, Bu? 20 tahun. Itu padahal mangga dekat rumah kita tuh baru 5 tahun umurnya. Udah marah-marah ibu itu. Cuman karena daunnya jatuh ke halaman dia. Marah dia bukan main. Paham ibu maksudnya? Jadi prinsip hidup ini apa yang pertama tadi, kalau ingin bahagia jangan
membenci. Karena benci itu muncul dari hati. Ketika hati dimasuki oleh kebencian, maka kita tidak akan pernah bahagia. Maka orang tersiksa itu orang yang paling benci dengan orang lain. Dia selek. Akhir muncul kebencian. Pas ada undangan nanti orang duduk semua. Bangku tidak ada yang kosong cuma satu lagi bangkunya. Pas pula samping bangku tuh ibu yang ibu benci tadi. Nah, gimana sikapnya tuh? Mau duduk serba salah, tidak duduk kita sudah di tempat. Akhirnya apa? Silakan duduk Bu. Belakang yang satu ke sana, yang satu ke sana. Batin kita tidak tenang. Jadi kita tidak akan bahagia. Maka kuncinya tadi jangan kita membenci kepada orang lain. Itu yang pertama. Ingat Bu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi supaya hidup kita ini bahagia kuncinya. Yang kedua adalah jangan mengeluh. Jangan apa Bu? Jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Mengeluh dalam setiap keadaan tak boleh. Hari raya anak enggak datang, langsung mengeluh. Keponakan enggak datang, langsung mengeluh. Kehidupan langsung mengeluh. Tidak boleh kita mengeluh dalam hidup ini. Jadi gimana caranya supaya kita jangan mengeluh Ustaz? Mudah kuncinya. Selalu bersyukur dalam setiap keadaan hidup kita. Maka orang yang baik itu ketika dia mendapat kebaikan mengucapkan alhamdulillah. Ketika dia didapatkan kesusahan dia ucapkan innalillah. Bukan mengeluh. Maka jangan membanding-bandingkan hidup. Kenapa ya Allah itu tidak adil? Saya rajin sholat, yang sebelah enggak pernah sholat, kok hidupnya lebih baik dari saya? Itu salah satu mengeluh. Akhirnya menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sederhana saja. Yang pertama tadi jangan membenci. Yang kedua jangan mengeluh. Yang ketiga, kalau ingin bahagia selalulah berprasangka baik. Husnuz zon. Oh ibu tuh kok tidak datang ya malam ini? Sangka baik sajalah. Mungkin dia ada urusan penting. Ini ibu tuh tidak datang, jangan. Ini jadi persoalan. Kan ada kita yang seperti itu. Belum apa-apa langsung curiga. Langsung memberikan kesimpulan yang tidak baik. Karena orang yang berprasangka tidak baik akan menghasilkan sifat dengki. Jadi sifat dengki itulah tanda-tandanya Bu. Orang yang dengki itu tidak akan pernah tenang hidupnya. Orang dapat rumah langsung berprasangka Bu. Jangan-jangan dia pakai tuyul. Mulai. Jangan-jangan dia pakai jin. Laku jualannya, laris dagangannya, jangan-jangan pakai. Ini tidak boleh. Kenapa prasangka tidak baik itu muncul? Karena ada dengki. Kalau sudah dengki, ibu tidak akan bahagia. Perasaan itu tersiksa Bu. Disalahkan nanti makanan. Disalahkan makanan. Kenapa tensinya naik Bu? Yang salah apa? Makanan. Dari dulu orang makan kambing enggak Pak? Banyak orang makan kambing. Naik enggak tensinya? Enggak juga naik. Nabi suka kambing, enggak pernah naik. Ya adalah ibu itu pergi dia ke pesta. Pulang dari pesta langsung tensinya naik. Diperiksa lah sama dokter. Kenapa ibu lemah? Enggak tahu. Diperiksa oleh dokter. Kenapa ibu lemas? Enggak tahu kenapa. Padahal baru pulang dari pesta. Ada tadi makan kambing? Enggak ada juga. Makan jeroan tadi ya? Enggak juga. Apa ibu makan? Nasi putih aja. Tambah sedikit ayam. Ayam pun ayam bumbu. Kok naik? Kok langsung naik tensi ibu tadi? Rupanya bukan karena makan kambing. Kenapa ibu naik?
karena nampak gelang kawan besar. Pakai gelang dia langsung naik tensinya. Pas mau balik nampak pula orang pakai mobil baru, tensi ibu tuh naik. Yang disalahkan apa? Kambing. Yang salah apa? Gulai. Padahal ibu tadi naik tensinya karena emas yang besar tadi. Emas yang besar itu dibeli di pasar loket, imitasi. Dan tertipu lah itu tadi. Makanya dokter mengatakan kebanyakan manusia itu kenapa dia tidak sehat? Kebanyakan faktor psikologi. Oh, itu bahasa kerennya. Bahasa kitanya apa? Suko badeng dengki tadi. Maka tensi naik. Kalau sudah banyak dengki, prasangka buruk, ya, iri sama orang lain, yang muncul apa? Kebahagiaan kita tercabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tercabut itulah mudah saja. Ya, naik ini segala macam. Makanya selalulah kita berprasangka baik kepada orang. Tuba, beruntunglah kata Nabi. Liman sagalat, orang yang sibuk dengan aib dirinya sendiri, an uyubin nas, daripada kesalahan orang lain. Maka kesibukan kita itu tengok kekurangan diri kita. Jangan tengok kekurangan orang lain. Nah, sudah 3 tuh yang kita bawa pulang. Yang pertama apa tadi? Jangan membenci. Jadi kalau benci ibu selama ini tidak usah lagi, hilangkanlah. Yang kedua, jangan mengeluh. Tidak usahlah kita mengeluh dalam hidup ini. Yang ketiga, berprasangka baik. Yang keempat, rendah hati. Apa bu yang keempat? Tawaddu, rendah hati. Jangan sombong. Kenapa? Sombong inilah yang menghalang orang masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kan dalam bahasa Arab disebut kibrun. Allahu Akbar. Allah Maha besar. Sifat kibrun ini jangan ada dalam diri kita. Karena itu hak prerogatif Allah, bukan punya kita. Maka la yadkhulunal jannah, tidak akan masuk surga man fi qalbihi, orang yang ada dalam hatinya sifat sombong dalam hidupnya. Kalau lasana sombong sudah kita kaji kemarin. Orang sombong itu apa? Mudah tersinggung. Nah, itulah sikit-sikit tersinggung, sikit-sikit tersinggung. Makanya mudah naik tensi. Kenapa ibu nggak pergi acara kemarin? Nggak ada, dibilang ketua katanya. Kan sudah dijadwalkan, sudah ada grupnya, sudah ada di WA grup. Kenapa bapak nggak datang? Sudah tahu saya yang paling tua, nggak ditelepon juga. Atau sombong namanya. Paham bapak ibu? Menganggap diri kita ini lebih dari orang lain. Jadi mudah kita. Maka tawaddukanlah hati kita. Janganlah kita sombong dalam hidup ini. Karena sombong itu berasal dari hawa nafsu yang diciptakan oleh Allah. Sebelum Adam diciptakan oleh Allah, Allah ciptakan 2 dulu. Yang pertama akal, yang kedua nafsu. Ketika akal ditanya oleh Allah, man anta, siapa engkau hai akal? Apa jawab akal? Saya adalah abdu, hamba engkau. Ketika nafsu ditanya oleh Allah, hai nafsu, siapa engkau? Saya adalah saya, engkau adalah engkau. Diazab oleh Allah, tanya lagi, hai nafsu, siapa engkau? Saya adalah saya, engkau adalah engkau. Diazab lagi ribuan tahun, ditanya lagi, hai nafsu, siapa engkau? Saya adalah saya, engkau adalah engkau. Jadi kalau sudah mengaden-aden itu istilahnya kan, pokoknya saya semuanya, saya semuanya. Berarti kita sudah mendewakan hawa nafsu kita. Kenapa? Kesombongan sudah ada dalam hati kita. Makanya kita tidak tenang, karena kita tidak rendah hati. Maka salah satu sifat orang-orang yang bertakwa adalah selalu dia rendah hati dalam kehidupannya.
Dia tidak mau sombong dalam kehidupannya. Jadi jangan pernah kita sombong. Ada berapa, Bu? Ada 4 gitu. Ulang lagi. Yang pertama, jangan membenci. Yang kedua, jangan mengeluh. Yang ketiga, berprasangka baik. Yang keempat, rendah hati. Yang kelima, al-afi 'anil nas, mudah memaafkan. Ada enggak kita? Mudah memaaf. Maka orang yang mudah memaafkan pasti dia mudah melupakan kesalahan orang lain. Ini udah 10 tahun ibu tuh tidak ngundang dia waktu acara nikah anaknya. Masih ingat juga dia sekarang. Keponakan saya nikah, iya. Kok tidak diundang ibu itu, Bu? Tidak mau saya undang. Itu dulu anaknya nikah dan diundangnya saya. Udah 10 tahun. Masih ingat dia, ya Allah. Kenapa? Susah untuk memaafkan. Maka mudahlah kita untuk memaafkan. Inilah bahasanya tebarkan maaf. Tidak usah kita mengingat kesalahan orang lain. Ingatlah kesalahan kita. Makanya di dalam sebuah azhar Abu Bakar As-Siddiq mengatakan alamatus syaqawah, tanda-tanda orang celaka itu salah satunya apa? Apa tanda-tanda orang celaka itu? Nisyanuz zunub, melupakan kesalahan dia dan melupakan kesalahan dia dan mengingat kebaikan dia. Melupakan kebaikan orang, yang diingatnya apa? Kesalahan orang. Kalau sudah begitu kita masuklah kita tanda-tanda orang celaka. Yang pertama itu apa? Nisyanuz dzunub 'indallahi mahfuza. Orang-orang yang merupakan kesalahannya padahal kesalahan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah lupa dengan dosa kita, berarti kita masuk tanda-tanda orang celaka. Yang kedua tadi apa lagi? Zikrul hasanat wa indallah qubilat amruddat. Orang-orang yang selalu mengingat kebaikannya padahal kebaikan itu belum tentu diterima oleh Allah. Kebaikan kita ini belum tentu diterima, Pak. Tapi kalau dosa dicatat atau enggak? Dicatat. Yang kita ingat itu apa? Dosa atau kesalahan. Kalau kebaikan tidak usah diingat. Makanya tanda-tanda orang yang dekat dengan Allah itu apa? Tidak pernah dia merasa dia lebih baik. Kalau kita sudah merasa lebih baik, berarti kita bukan orang lain. Nah itulah. Karena ibarat padi semakin berisi, semakin tunduk dia. Orang semakin dekat dengan Allah, dia semakin tawadhu, semakin rendah hati dan mudah dia memaafkan orang lain. Suatu ketika Rasulullah duduk dengan Amr bin As yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Duduk Nabi berdua di situ. Apa kata Rasulullah? Hai Amr bin As, engkau akan melihat calon penghuni surga lewat di depan engkau. Duduklah Amr bin As tadi, nampak orang lewat berjenggot tapi masih basah oleh wudu jenggotnya tadi. Besoknya ulang lagi. Hai Amr, engkau akan menengok seorang ahli surga sampai 3 kali. Akhirnya Amr bin As tadi diikutilah laki-laki tadi lewat. Kebetulan Amr bin As waktu itu lagi ada perdebatan dengan bapaknya. Jadi dia pergi dari rumah. Kan biasa tuh kena marah, dia pergi dari rumah. Diikuti orang tadi. Apa kata Amr bin As? Wahai pemuda saudaraku, aku ingin menginap di rumah engkau 2-3 malam. Apa tujuannya? Dia menengok apa amalan orang ini, sehingga dia disebut ahli surga. Berdiamlah mereka tidur. Ditengok oleh Amr bin As. Enggak ada ibadah yang biasa aja, tahajud biasa. Datang duha dia salat duha. Datang azan dia salat ke masjid. Bahkan Amr bin As mengatakan kalau amaliyah dia mungkin lebih banyak saya. Biasa saja. Tapi kenapa dia dibilang oleh Rasulullah ahli surga? Maka dia bertanya, wahai sahabatku,
Apa yang telah engkau lakukan sebetulnya? Apa kata pemuda tadi? Tidak ada. Saya tidak ada melakukan apa-apa. Cuman apa yang kau lihat itulah. Sholat biasa, ya, ibadah sunnah biasa. Heran Amr bin As. Ditanya lagi, apa amalan engkau wahai sahabatku? Itulah yang apa yang engkau tengok tadi. Didesak juga. Sebelum dia pergi dia hanya menanyakan, ada dua yang saya amalkan dalam kehidupan ini. Yang pertama, sangat mudah saya memaafkan orang lain. Yang kedua, saya tidak pernah dengki dengan orang lain. Cuman dua itu Pak amalannya, luar biasa. Yang pertama apa tadi? Mudah memaafkan. Yang kedua, tidak pernah dengki dengan orang lain. Hatinya begitu dijaga. Kenapa hikmah semua ini? Rupanya Amr bin As kecewa dengan bapaknya tadi. Dia pergi dari rumah. Kenapa dia tidak pulang? Berarti ada sedikit masalah. Jadi tidak usah diperpanjang. Yang heran kita kadang-kadang Bapak Ibu rahimakumullah sampai berbulan-bulan. Bahkan sampai bertahun-tahun. Kalau sudah sampai bertahun-tahun itu sangat berat untuk memaafkan. Jangankan orang lain, suami istri saja lah. Kalau nggak biasa salaman dengan suami, bapak berapa kali ibu salam dengan bapak? Ada 5 kali sehari semalam. Ada bu 5 kali ibu salam sama suami? Nggak ada, ngaku aja lah bu ya. Sekali sebulan ada? Nggak juga. Allahu Akbar. Sekali setahun. Makanya ibu menggigil gitu karena nggak biasa. Maka seringlah kita saling memaaf. Salah satunya musafahah dan saling bersalaman. Ya gimana? Apalagi dengan suami. Suami itu setidaknya 5 kali sehari semalam. Tidak akan bisa Ustaz katanya kan. Ya cukuplah sekali semalam. Sehari semalam ada tak? Oh, tidak ada juga. Allahu Akbar. Ada lah. Menjelang tidur cepat ambil tangan suami tadi, bang. Kalau adik ada salah, kan enak tuh bahasanya. Tolong dimaafkan. Heran pula nanti bapak sampai di rumah kalau berubah. Kadang-kadang mendengar ceramah Ustaz berubah dia, tapi berubah ke arah yang baik. Ya, itulah maka saya setiap nikahkan orang, selesai mas kawin diserahkan kan, suami mencium tangan istri, diajarkan sejak dini dia salam dengan suaminya. Cuman anak-anak sekarang salamnya ke sini, Pak, ke sini. Sering kayak gitu tuh, salamnya diambilnya tangan tuh, taruh ke sini. Bukan begitu caranya. Ya, diambil tangan suami itu dicium tangan suami. Nah, ini orang terdekat kita. Insya Allah dengan demikian Rasul saja mengatakan ketika bersalaman tadi Allah gugurkan dosa. Amalannya kecil tapi efeknya luar biasa. Untuk apa? Untuk kebahagiaan kita. Kan termasuk kunci bahagia tadi. Nah, termasuk kunci bahagia dalam hidup kita. Sudah berapa lamanya tuh? Lupa ibu kan. Yang pertama tadi apa? Jangan pernah kita membenci. Yang kedua, jangan pernah kita mengeluh. Yang ketiga, berprasangka baik. Yang keempat, rendah hati. Yang kelima, mudah untuk memaafkan orang lain. Itu sajalah 5 sajalah kuncinya malam ini. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehingga kita semua menjadi orang-orang yang bahagia dunia akhirat. Karena inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Karena sudah larut juga, mudah-mudahan acara kita ini khususnya keluarga besar sampai Angkek ya, Canduang, Bukit Tinggi, kita bisa selalu bertaut bersaudara, saling silaturahmi. Ini acara yang sangat baik. Maka marilah sama-sama kita ramaikan. Mudah-mudahan berkah. Oleh karena itu mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hazin dia. Al-Fatihah.
Siratal ladzina Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa sihhatil abdani wa afiyatiha wa nuril absari wa diyaiha wa quwwatil ajsadi wal arwahi wa ghizaiha وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم طول عمرنا وصح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأوص أرزاقنا يا الله يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعة مرحوما وتفرقنا يا الله من بعده تفرقا معصوما. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وبك المستغاث وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اكتبنا في التيسير فإن التيسير عليك يسير عليك يسير عليك يسير يا نعم المولى ونعم النصير. نسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.